Hey, welcome to Hex Investigation. Ya, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan seperti biasa, malam ini kita bakal bukain lagi nih email-email yang masuk ke emailnya Hex karena semakin lama semakin banyak lagi dan banyak lagi. Jadi aku berusaha buat sesering mungkin bikin segmen ini gitu biar semua emailnya kebuka. Nah, kemarin aku sempat bacain komen-komen ini dan ada satu komen yang kasih saran buat emailnya ini tampilannya bikin dark mode aja biar nggak terlalu silau gitu kalau nontonnya di malam hari. Nah, kali ini udah aku bikin dark mode ya di sini ya. Tapi kalau misalnya dibuka emailnya itu tetap aja di bagian tulisan emailnya akan berwarna putih. Jadi ya udah seadanya aja. Dan daripada kelamaan kita langsung aja nih buka email yang pertama. Nah, di email yang pertama ini adalah kumpulan email-email yang memberikan penjelasan tentang beberapa video atau foto penampakan di video Hex Investigation terakhir kemarin. Nah, yang pertama ini dari Muhammad Ilham Fahrezi. Suaranya sama kayak di video kemarin. Oke, kita baca dulu aja. Assalamualaikum Bang Alvin. Waalaikumsalam. Gua Fahri dari Jakarta. Jadi gini, kan gua main TikTok dan gak sengaja nemuin video ini. Dan gua pertama kali denger itu kok sama ya kayak yang di channelnya Hex. Menurut lu gimana nih Bang? Video yang kemarin lu investigasi, apakah itu sound orang atau apa? Sekian dari gua, sukses terus buat Bang Alvin. Oke, kita coba lihat dulu nih videonya kayak gimana. Suara orang ngajerit. Nah, di DK 112 pir 100 hiji. Nah, itu dia videonya. Ya, dari sini kita bisa tahu bahwa berarti video yang ada di Hex Investigation terakhir kemarin itu adalah video fake. Oke, dia menggunakan efek suara teriakan perempuan aja. Yang dimana sebenarnya banyak yang udah menggunakan efek suara itu di aplikasi TikTok. Ya, walaupun aku nggak tahu ya apakah efek suara itu memang original dari TikTok atau mungkin dari aplikasi lain. Yang pasti itu hanya sekedar efek suara aja. Nah, sebenarnya yang ngirimin video TikTok ini itu nggak cuma Fahri aja, tapi banyak banget email yang ngirim video TikTok ini untuk ngasih tahu aku bahwa itu hanya sekedar efek suara dari TikTok aja. Malah nih ada yang ngasih tahu juga bahwa banyak orang udah menggunakan efek suara ini di TikTok. Jadi nggak cuma video ini aja yang pakai efek suara itu. Jadi ya udah bisa dipastikan kalau berarti itu emang fake dan itu memang hanya sekedar efek suara aja. Nah, di sini nih senangnya dimana kalian semua juga ikut aktif gitu buat kasih klarifikasi, buat kasih penjelasan, informasi lanjutan dan sebagainya. Jadi nggak ada informasi yang simpang siur di sini. Dan itu juga bikin yang lainnya yang belum tahu itu akhirnya dapat informasi baru dan gak gampang percaya sama video atau foto semacam itu. Jadi sekali lagi makasih nih buat Fahri dan yang lainnya ya. Sorry gak bisa nyebutin karena banyak banget ya. Makasih udah kirim video TikTok ini dan makasih buat informasinya. So, kita lanjut nih ke email satu lagi yang dimana dia kasih tahu informasi yang cukup penting dari Hex Investigation yang terakhir kemarin. Nah, email yang berikut ini dari Denis Fahrezi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya Denis dari Jakarta. Menurut saya yang Bang Alvin bilang itu penampakan sepertinya bukan deh. Warna hitam yang dibilang itu lebih kayak lengan panjang. Dan yang menyala itu skraf pramuka Bang. Memang kalau malam akan menyala seperti itu. Itu aja Bang pendapat saya. Terima kasih, sukses selalu Bang Alvin. Oke, sebenarnya yang diomongin sama Denis Fahrezi ini udah banyak banget yang ngomong di komen video Hex Investigation terakhir kemarin. Dan dari situ aku jadi tahu gitu. Ternyata cuy, yang nyala-nyala itu yang aku bilang flash kamera HP ya, ternyata itu adalah ini nih, apa sih namanya ya, scarf atau hasduk ya, semacam itulah ya. Karena ternyata cuy emang bahannya itu tuh ya kayak gini gitu, dia mantulin cahaya jadi dia bakal bercahaya terang banget kayak gini kalau di malam hari. Aku nggak tahu jujur aja karena aku bukan anak pramuka, jadi makasih buat informasinya nih. Dan kita buka lagi nih foto penampakan yang kemarin. Nah ini dia ya, di foto itu nih yang nyala-nyala ini adalah scarf
dari anak-anak pramukanya. Jadi ini semua kepantul sama cahaya api ini, jadi nyala semua. Dan kalau kita lihat yang kemarin aku bilang penampakan ini ya, ini katanya banyak banget komentar yang bilang kalau ini tuh mungkin pembinanya aja. Dia tuh berdiri dan dia menghadap ke arah sini, katanya sih gitu. Jadi yang hitam ini adalah lengan dari pembinanya gitu. Nah, karena pembinanya juga pakai Scraft gitu, jadi warnanya jadi bercahaya kayak gini gitu katanya ya, katanya kayak gitu. Dan jujur aja nih cuy, aku bener-bener nggak tahu, dan aku masih nggak tahu apakah ini memang pembina seperti yang kalian maksud atau ini adalah penampakan yang dimaksud oleh si pengirim email yang kemarin. Aku lupa ya namanya ya, sorry. Apakah seperti itu aku juga nggak tahu, karena yang ngirim email kemarin juga nggak ada informasi apapun cuy. Dia nggak ngomong penampakannya di mana dan keanehannya di mana, sama sekali dia nggak ngomong. Jadi aku juga nggak tahu yang mana nih penampakannya harusnya. Jadi ya kita lewatin aja di bagian ini. Dan by the way, buat kalian semua yang mau komen dan kasih pendapat kalian, dan kamu nih Dennis yang udah mau kirim email ini, makasih banyak informasinya. Aku jadi tahu informasi baru nih kalau ya itu Scraft itu bisa nyala kalau di malam hari. Oke, itu aja nih buat klarifikasi dan informasi lanjutan dari video Hex Investigation terakhir kemarin, dan kita langsung masuk ke email penampakannya. Yang pertama dari iOS TV. Assalamualaikum Mas Alvin. Waalaikumsalam. Singkat cerita Mas Alvin, 2018 lalu saya dan teman-teman saya melakukan pendakian Gunung Merbabu. Karena merasa capek, saya dan teman memutuskan untuk beristirahat di Sabana 1, yang tempatnya hanya hamparan tanpa ada pohon-pohon di sekelilingnya. Bisa dikatakan pinggirnya tebing semua. Pada suatu momen saya berselfie dengan teman saya dan belum merasakan hal yang aneh. Barulah setelah sampai di rumah, membuka file foto saat mendaki, baru kita sadar saat beristirahat di Sabana 1 dan berselfie ada objek seperti bayangan seorang perempuan berambut panjang, berwarna hitam dengan tangan menjulur ke depan serta badan yang nampak hanya tulang belulang. Oke, ini serem banget. Dan bisa saya pastikan saat berselfie di belakang kami tidak ada orang bahkan pohon, karena di belakang kami itu tebing yang dalam. Demikian Mas Alvin sedikit cerita yang bisa saya bagikan. Sukses terus untuk channel Hex dan Alvin Fajrin. Salam dari Jogja Mas. Wassalamualaikum. Oke, pertama makasih udah kirim, dan yang kedua halo Jogja, dan kita buka fotonya. Yap, ini dia fotonya, dan kita langsung bisa lihat nih yang dimaksud sama si pengirim tadi. Seorang perempuan berambut panjang. Oke. Dan tangannya ke depan, lalu seperti tulang belulang ya. Oke. Nah, kalau sesuai deskripsinya itu tadi katanya dia istirahat di Sabana 1, Gunung Merbabu. Dan tempat itu tuh ya cuman sabana luas gitu, nggak ada pohon-pohonnya di sana. Dan sabana tersebut dikelilingi sama tebing-tebing. Nah, waktu dia selfie ini seharusnya tempat yang di daerah ini itu harusnya tebing, coy. Dan kalau kita lihat kayaknya sih iya, karena ini ada perpotongan di sini. Masalah curam atau enggaknya tebing itu kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti di sini ada potongan tanah di sini. Yang berarti ya itu datarannya nih itu kepotong di sini gitu. Nah, masalah penampakan ini, cuy. Jujur aja nih serem sih. Aku bisa ngelihat apa yang dideskripsikan sama si pengirim email. Dia kelihatan kayak ya orang, terus rambutnya segini, dan ini tangannya, ini telapak tangannya nih kelihatan banget nih telapak tangan. Terus tangannya tipis banget, kayak tulang belulang. Aku bisa lihat sih yang dideskripsikan. Dan menurutku kalau dilihat terus ini serem sih, cuy. Aku ngebayanginnya ya di persepsiku nih, di kepalaku gitu. Ini kayak perempuan nari gitu gak sih? Ya kan, tangannya ke depan gitu. Wah, gila sih. Oke, aku udah mulai merinding ya. Sebenarnya merinding karena imajinasiku aja sih. Tapi ini kalau dibayangin terus emang serem, cuy. Emang serem, cuy. Oke, kalau kita ngomong ini mungkin adalah pohon, bisa jadi ini ya ini bagian akar nih, ya kan, ini pohon yang kepotong gitu. Ini bagian akar, terus di sini ada potongan pohonnya.
Terus ini batangnya lagi, ini akar, terus ini ranting. Tapi kenapa rantingnya kayak punya telapak tangan terus jempol gitu ya? Oke. Ini menarik banget sih cuy. Ini menarik banget. Dan serem juga kalau ngebayangin ini tuh cewek yang nari gitu. Serem banget sih. Ada cewek, hantu penampakan cewek gitu ya, nari di tengah sabana. Itu yang ada di kepalaku aja. Itu yang ada di kepalaku aja. Oke, aku nggak bilang ini fix penampakan karena aku juga nggak tahu ini apa, cuy. Dan kayaknya ini bukan editan juga karena ini blend banget nih warnanya. Blend, terus kita lihat nih di sini ada rumput-rumput dan rumput-rumput ini juga nutupin objek ini, gitu kan? Dan dia nyatu, gitu. Jadi aku nggak bilang ini foto editan, tapi yang pasti aku nggak tahu itu apa. Cuman aku tahu sih letak seremnya di mana, aku tahu. Oke, ini cukup seru buat dibahas. Gimana menurut kalian nih? Apa di kepala kalian itu tadi apa? Penampakankah? Pohonkah? Atau gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian punya imajinasi yang bisa digambarkan, silahkan gambar terus kirim aja ke emailnya Hex. Oke, itu aja menurutku. Kita langsung lanjut lagi aja ke email yang berikutnya. Berikutnya email dari Uul MS. Ada bayangan tapi nggak ada orangnya. Wah, ini menarik banget nih. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Tolong bantu saya menjelaskan bagaimana bayangan ini tercipta ya bang. Menurut saya nggak serem. Saya cuma bingung aja bang. Lantai 13 bangunan Universitas Royal Prima. Oke, aku nggak tahu universitas itu ya. Kalau misalnya kalian ada yang tahu atau kalian mungkin mahasiswa di situ, silahkan komen di bawah. Kasih tahu aku ya, mungkin kalian tahu juga tentang video ini. Makasih bang. Wassalamualaikum. Kita coba buat lihat videonya kayak gimana. Nah, itu tadi videonya. Ya, aku sempat bingung sih. Aku sampai nontonnya diulang-ulang gitu buat memahami gitu. Aku lihat ada bayangan. Tapi waktu digerakin kameranya, dia lihat keseluruhan ruangan, kok nggak ada orang. Itu aneh banget sih. Kita coba tonton sekali lagi aja nih. Nih, ada dua bayangan orang di sini. Wah gila, tiba-tiba merinding, kenapa ya? Tiba-tiba merinding kenapa ya? Lihat bayangan doang kayak gini. Oke, ada dua bayangan orang di sini. Dan bayangan ini ya, itu mengikuti dimensi atau ruang dari lantai ini ya. Jadi dia memanjang gitu. Dan kita lanjut lagi. Oh, enggak cuy, ada tiga bayangan. 1, 2, 3. Ada tiga bayangan di sini ya. Ada tiga bayangan. Terus di sini ada kain. Dan di sini ada cahaya, tapi masalahnya nggak ada orangnya. Oke. Oke. Ini ya, dari suaranya kayaknya rame banget ya. Ada yang mukul-mukul juga dan sebagainya. Dan ada suara keramaian orang gitu. Jadi kayaknya tempat ini tidak sesepi itu. Oke, tempat ini cukup ramai gitu. Ada tiga bayangan di 1, 2, 3. Oke, kita telaah perlahan ya. Dan bayangan yang ini jalan ke arah kamera. Bayangan yang ini tetap di sini, nih 2. Dan bayangannya tuh cuman berhenti di area ini doang. Oke, di daerah sini itu nggak ada bayangan lagi. Dan cahayanya di sini. Kalau misalnya cahayanya di sini dan di daerah ini ada orang nih, terus kena cahaya terus bayangannya ada di daerah sini, harusnya di sini juga ada bayangannya cuy. Ya nggak sih?
aku masih belum bisa menjelaskan tentang bayangan tadi ya. Tapi ada yang aneh di sini, ada yang aneh. Ini kalian bisa lihat nih. Tembok ini tuh terang banget gitu kan. Ini terang banget. Yang dimana berarti ini secara langsung ditabrak sama cahaya, sama sumber cahaya gitu. Entah lampu atau matahari dan sebagainya. Oke. Berarti kemungkinan ya sumber cahaya itu dari sebelah sini nih ya, dari sebelah sini ke sini. Bukti yang kedua kenapa aku bilang sumber cahaya di sini itu karena di sini ada cahaya cuy. Jadi kalau sumber cahaya masuk dari sini terus dia kena tembok yang sini, dia bakal ngebentuk satu garis lurus gini dan di sini ada bocoran cahaya masuk ke ruangan ini. Berarti sumber cahaya itu dari sebelah kiri sini, bukan dari sebelah kanan sini. Dan kalau kita balik lagi, di sini itu ada bocoran cahaya. Yang dimana bocoran cahayanya itu ada bayangannya. Nah, kalau bayangannya dari sini, ya otomatis berarti cahayanya harusnya dari sini. Cuman kalau kita balik lagi nih, lihat, seharusnya nggak ada sumber cahaya dari sini gitu loh. Jadi ini cahaya dari mana nih? Yang ini, yang kotak nih. Ini cahaya dari mana? Dan ini bayangan dari mana juga gitu. Sangat wajar kalau misalnya cahayanya keras dari sini, terus habis itu dia nembak ke arah sini, terus ada bocoran cahaya kayak gini ngarah ke sini gitu, ngarah ke sini. Sangat wajar kalau misalnya terus di sini ada bayangan. Cuman permasalahannya sumber cahayanya nggak dari sana cuy. Jadi ini aneh banget sih. Ini aneh banget. Yap, dari semua keanehan itu kayaknya aku bisa bilang ini editan cuy. Dan sangat memungkinkan kalau dipikir-pikir buat bikin editan seperti ini. Itu sangat memungkinkan sih. Sumber cahayanya nggak masuk akal aja. Logika pencahayaannya tuh nggak masuk akal gitu cuy. Tapi kalau penampakan kan juga harusnya nggak masuk akal ya. Namanya juga penampakan gitu kan. Oke, jujur aku jadi bingung sih. Tapi kecurigaanku berawal dari yang ngerekam. Yang ngerekam sesantai ini cuy. Sesantai ini. Dia merekam bayangan orang yang nggak ada orangnya. Sesantai itu sih. Dan harusnya dia juga sendirian di sana. Sesantai itu atau orangnya emang kelewat berani aja mungkin. Gak tahu juga. Oke, ini menarik banget untuk diperdebatkan. Ini menarik banget untuk didiskusikan gitu. Kalau ini fake gimana cara bikinnya? Itu aja. Dan mungkin yang bisa menolong kita memberi clue lebih banyak adalah orang-orang atau mungkin mahasiswa gitu yang kuliah di Universitas Royal Prima. Jadi kalau misalnya ada dari kalian nih yang kuliah di sana atau kenal sama orang yang kuliah di sana, mungkin bisa memberi sedikit pencerahan gitu. Silahkan kirim aja email, kalau nggak komen di bawah. Ini menarik banget sih cuy. Ini menarik banget. Ini tantangan buat kita semua nih untuk memecahkan ini video gimana gitu. Nggak terlalu serem, memang nggak terlalu serem. Cuman aneh aja gitu. Aneh aja. Kayaknya sih ada yang aneh dan harusnya bisa dipecahkan sih. Dan itu aja nih menurutku ya. Menurutku sih editan. Menurut kalian gimana? Apakah kalian mungkin percaya kalau itu adalah penampakan, atau mungkin ada dari kalian yang kuliah di sana terus menyaksikan sendiri bahwa itu penampakan hantu? Silahkan aja langsung tulis di kolom komentar dan kita lanjut lagi nih ke email yang berikutnya. Ya, email yang berikutnya dan kayaknya ini email yang terakhir untuk episode kali ini dikirim oleh Arhan Prahadi. Halo Bang Alvin. Halo. Langsung aja, coba tolong analisa penampakan di konten Majelis Lucu Indonesia. Fix serem terbaru kemarin. Di menit-menit akhir video, editor ngasih penampakan jelas menghilang. Gimana menurut Bang Alvin? Maaf saya gak bisa kasih videonya, cuma bisa kasih linknya. Terima kasih, sukses selalu. Oke, ini dari MLI ya, di segmen atau di konten Fix Serem. Kita coba buat lihat nih, kayaknya capturean doang. Kita langsung lihat aja videonya, oke. Oke, ini dia videonya. Judulnya Mitos Nyata Terowongan Casablanca. Fix Serem Season 2 Episode 1. Oke, ini waktu MLI bikin konten di Terowongan Casablanca. Oke, di sini aku kasih disclaimer dulu ya. Aku nggak nonton videonya full, oke. Jadi aku langsung tonton di bagian belakang, dimana tadi si pengirim email bilang kalau penampakannya ada di bagian paling belakang. Oke, kita tonton dulu aja nih videonya.
Di saat proses editing, kami menemukan kejanggalan dalam video establish ini. Editor kami menemukan sesuatu yang sama sekali tidak pernah ditemukan sebelumnya. Oke. Wow. Oke. Aku langsung merinding. Gila, bener-bener merinding sih, parah. Aku langsung merinding sih. Ini serem cuy. Apa ya? Karena ini seru sih. Ini serem sekaligus seru di saat bersamaan. Kami tidak yakin, tapi hampir 10 orang yang mengikuti preview fix serem beberapa hari lalu histeris dan merinding melihat temuan ini. Oke, aku aja merinding sih. Nih ya, di zoom. Ini naik ke atas cuy. Kita coba kurangi kecepatannya ya. Di 0,5. Nih. Hitam nih naik nih. Oke, nih ya, kalian bisa lihat nih. Ini hitam nih. Ini jelas sih, ini cukup jelas banget nih. Hitam nih. Terus di bagian bawahnya ini juga kayak ada semacam apa ya, putih tapi transparan banget gitu. Yang paling jelasnya adalah di bagian hitam ini. Dia naik ke atas, set, terus dia hilang. Oke, kita ulangi sekali lagi. Ini. Oke. Itu menarik banget. Ini temuan yang sangat menarik ya. MLI sangat beruntung mendapatkan ini. Nah, ini penampakannya masih ada di sini ya, dia belum naik, belum hilang. Ini bener-bener transparan cuy. Ini beneran transparan dan nggak solid sama sekali dia. Hilang. Dia nggak solid sama sekali sih. Dan entah kenapa aku agak sedikit percaya sih. Maksudnya tanpa sengaja nih dapat kayak ginian, dapat penampakan semacam ini, dan dia transparan, ada bentuknya, dia terbang dan dia menghilang. Wah, keren. Oke, ini Fix Serem nih sangat beruntung ya mendapatkan footage ini ya. Ya. Karena gini cuy, ini aku jadi ingat dulu banget. Udah lama banget kayaknya kalau nggak salah video kedua dari Outside Room. Itu waktu itu aku kalau nggak salah bikin konten petak umpet itu di bekas pabrik gas kalau nggak salah. Dan itu aku dapat penampakan yang hampir mirip. Maksudnya tipikal penampakannya itu hampir mirip gitu. Tapi kalau penampakan yang aku dapat dulu itu bener-bener bentuknya kayak asap. Bener-bener kayak asap warna putih dan dia mengambang gitu. Terus menghilang. Nah, asap itu bisa aku pastikan kalau itu bukan asap dari rokok atau dari api atau semacamnya, karena di situ sama sekali nggak ada yang berasap. Dan itu cuman ada aku sama teman-temanku doang. Pokoknya penampakan itu benar-benar aneh. Warnanya juga putih, transparan, terus ringan banget. Dilihat tuh kayak ringan banget gitu. Ya kayak semacam ini tadi. Dia naik ke atas terus set gitu. Hilang gitu aja. Ya nggak tahu kenapa aku merasa kayak apa mungkin ini beneran gitu ya. Karena kalau editan nggak bisa sih. Ini sepecah ini sejauh ini kayaknya nggak bisa sih cuy. Sepecah itu sih dan sejauh itu. Kalau kita lihat di ini file aslinya sebelum di zoom. Oke, ini ya sebelum di zoom. Nah ini daerah sini nih cuman ya udah cuman kelihatan gini dong nih. Tapi dia bergerak ke atas. Enggak sih kayaknya kalau editan. Oke, ini serem. Ini serem cuy. Ini serem. Oke, keren. Dan pertanyaan dari Arhan tadi adalah gimana menurutku? Menurutku itu tadi keren. Itu tadi mantap ya. Enggak sembarangan lah cuy bisa dapat semacam itu. Tapi ya pertanyaannya itu apa? Itu dia. Aku juga nggak bisa ngomong itu penampakan kuntilanak atau penampakan hantu apa gitu ya, nggak bisa. Itu cuman sebuah apa ya,
penampakan dari sesuatu yang tidak bisa jelaskan, yang dimana dia bisa terbang, dia transparan, dan dia bisa menghilang. Itu nggak bisa dijelasin cuy, itu keanehan, yang dimana keanehan itulah yang seru, yang akhirnya bikin kita merasa merinding, merasa takut, merasa aneh gitu. Karena ya awal dari ketakutan adalah ketidaktahuan. Dengan kita tidak tahu itu apa, dan dengan segala keanehannya, itulah yang akhirnya bikin kita takut gitu kan. Kalau kita tahu itu apa, mungkin itu burung atau itu apa, otomatis kita nggak akan takut gitu kan. Ya itu sih menurutku. Dan kayaknya itu aja nih video kali ini, dan itu tadi adalah email-email yang kita buka untuk episode kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah episode kali ini cukup seru, cukup menghibur? Dan tadi sebenarnya banyak banget pertanyaan ya di episode kali ini, karena emang banyak banget penampakan yang aneh-aneh. So itu aja, jangan lupa buat kalian semua like, comment, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini. Dan yang terakhir, bye, it's behind you now.